MGA. Bab 479 Tebak Leluhur Tua Dinasti Jiang. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar ingin menghapus pil racun dalam tubuh monstrus Monkey King. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena pil beracun Egi adalah sesuatu yang dia bawa bersamanya dari Asura Spirit World. Hanya dunia roh Asura yang memiliki penawarnya. Tetapi Egi dibatasi oleh segel khusus sehingga ia tidak bisa kembali ke dunia roh Asura. Jadi, tidak ada cara untuk mendapatkan penawarnya. Dan selama dia berpikir tentang betapa baiknya Raja Monyet berbahaya memperlakukannya sekarang. Dan ingat bahwa dia benar-benar memberi Raja Monyet bencana pil beracun yang tidak memiliki penawar racun. Rasa malu dalam hati Chu Feng menjadi lebih kuat. Ah nak, jangan terlalu lemah. Apakah Anda berpikir bahwa saya memanggil Anda, saudara, sebagai lelucon? Saya benar-benar menyukai Anda. Jadi itu sebabnya saya mengenali Anda sebagai saudara. Petik 2. Itu normal bagimu untuk tidak percaya padaku pada awalnya dan menyuruhku untuk mengkonsumsi pil beracun. Bagaimanapun, saya adalah orang pertama yang menempatkan Anda dalam bahaya. Dan meskipun itu hanya ujian saya untuk Anda, pada kenyataannya, itu memang membuat Anda dalam bahaya dan Anda hampir kehilangan hidup Anda. Petik 2. Pokoknya, kau membahayakanku. Aku membahayakanmu. Bahkan, mulai sekarang, kita adalah saudara yang baik. Tidak perlu menimbang hal-hal yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Ayo pergi. Membuka makam kaisar bukanlah masalah kecil. Dinasti Jiang masih memiliki banyak hal untuk dipersiapkan dan mereka masih perlu menghabiskan sedikit waktu. Petik 2. Luangkan waktu ini dan biarkan kami pergi ke sekolah Azure Dragon Anda. Pertama, selamatkan kedua istrimu. Lalu kita akan membicarakan sisanya. The Monkey Monstrous Monkey melihat hati Chu Feng malu. Jadi, senyumnya sangat tidak peduli. Ingin mengurangi rasa malunya dengan itu. Ketika berbicara, itu membuka pintu kamar dan pergi dulu untuk memanggil Ziling dan Zhang Tianyi untuk membuat persiapan untuk meninggalkan tempat ini untuk maju ke Provinsi Azure. Melihat monstrus Monkey King bertindak seperti itu, hati Chu Feng sangat hangat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dengan peluang dan kecelakaan, dia akan mengenal kakak yang baik. Meskipun kakak itu bukan manusia, Chu Feng masih menyukainya dari lubuk hatinya. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan pergi, Kaisar Dinasti Jiang bahkan secara khusus mendirikan jamuan di tempat paling suci di Dinasti Jiang, di Menara Pengamatan Bulan, untuk menghibur mereka. Selama perjamuan, Chu Feng dan yang lainnya sangat senang. Tapi tidak peduli apakah itu Chu Feng atau Raja Monyet mengerikan. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di dalam lautan awan tertentu di luar Menara Pengamatan Bulan, ada menara tinggi yang tidak terlihat. Dan di sana berdiri seorang lelaki tua mengenakan jubah emas serta memiliki rambut putih dan abu-abu. Orang tua itu sangat kuat. Auranya tebal, dan sebenarnya jauh lebih kuat dari monstrus Monkey King. Juga, alasan mengapa menara tinggi di awan tidak terdeteksi oleh siapapun adalah karena ada formasi roh berwarna ungu yang menutupi itu. Dan formasi roh berwarna ungu datang dari tangan orang tua itu. Sepasang mata pria tua itu penuh kehidupan. Dan pada saat itu, dia dengan hati-hati melihat ke atas menara pengamatan bulan. Pada pria muda yang mengobrol dan tertawa bersama Jiang Wuxiang, Chu Feng. Jiang Hengyuan memberi hormat. Tiba-tiba, formasi pengiriman di menara tinggi sedikit bergelombang. Lalu sebuah tubuh muncul di atas menara. Orang itu tidak lain adalah ahli puncak dinasti Jiang yang mengawasi Provinsi Azure selama bertahun-tahun, Jiang Hengyuan. Oh Hengyuan, 7 tahun berlalu dalam sekejap. Anda akhirnya mau kembali untuk melihat seorang lelaki tua seperti saya. Leluhur tua dinasti Jiang tersenyum menatap Jiang Hengyuan. Tetapi di matanya, ada sedikit rasa sakit. Leluhur, saat itu, saya menerima perintah Anda dan pergi ke Provinsi Azure untuk mencari tubuh surgawi. Tapi itu tidak berguna karena bayi yang tak terhitung jumlahnya dibawa kembali. Namun tidak satu pun dari mereka adalah tubuh surgawi. Saya merasa malu di hati saya. Jadi sebelum menemukan tubuh surgawi, tentu saja, saya tidak berani kembali ke kota kekaisaran. Wajah Jiang Hengyuan dipenuhi dengan rasa malu saat dia menjawab. Lalu mengapa kamu kembali hari ini? Nenek moyang dinasti Jiang bertanya. Saya mendengar bahwa Anda bersiap untuk membuka makam kaisar. Dan saya sangat tahu bahwa makam kaisar tidak bisa diremehkan. Sebagai bagian dari dinasti, pada saat seperti ini, tentu saja saya harus kembali menjadi bagian dari kekuatan dinasti. Jiang Hengyuan menjawab. Haha. Oh Hengyuan, aku memang tidak salah. Bangkit, leluhur tua itu tertawa. Lalu naik dan secara pribadi menopang Jiang Hengyuan yang setengah berlutut di tanah. Baru kemudian dia bertanya. Kamu telah berada di Provinsi Azure selama 7 tahun penuh. Apakah Anda mendapat hasil? Petik 2. Aku tidak berguna. Setelah mengawasi Provinsi Azure selama 7 tahun penuh, saya tidak memiliki hasil untuk ditampilkan. Leluhur, tolong beri hukuman. Jiang Hengyuan merasa malu tanpa akhir.
Dan saat dia berbicara, dia akan berlutut lagi. Tapi kali ini, sebelum dia berlutut, dia dihentikan oleh leluhur tua klan Jiang. Dia berkata, "Oh Heng Yuan, jangan salahkan dirimu. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Anda. Orang yang salah adalah aku." Petik 2. Leluhur, mengapa begitu? Setelah mendengar kata-kata leluhur tua klan Jiang, wajah Jiang Heng Yuan dipenuhi dengan kebingungan. Heng Yuan. Saat itu, petir surgawi berwarna 9 muncul di atas sungai bintang 9 surga. Dengan pengamatan cermat saya, itu sama dengan catatan kuno. Itu benar-benar kelainan yang hanya muncul ketika seorang ahli luar biasa turun ke dunia. Petik 2. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, namun tubuh surgawi belum ditemukan. Jadi, saya merasa ada yang tidak beres. Saya kemudian melihat-lihat semua buku kuno di dinasti. Dan akhirnya, menemukan kemungkinan. Kata leluhur tua klan Jiang. Kemungkinan apa? Tanya Jiang Heng Yuan erat. Kelainan itu jelas mewakili keturunan seorang ahli yang luar biasa. Tapi itu bukan tubuh surgawi. Itu adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari tubuh surgawi. Kata leluhur tua klan Jiang. Apa? Kekuatan bahkan lebih kuat dari tubuh surgawi? Mendengar kata-kata itu, Jiang Heng Yuan tanpa henti terkejut. Buku-buku kuno tidak mencatat apa spesifiknya. Tetapi saya percaya bahwa orang yang memicu kelainan itu pada dinasti Jiang saya sekarang. Saat dia berbicara, leluhur tua klan Jiang tiba-tiba berbalik, berjalan ke tepi menara tinggi, dan melemparkan pandangannya ke bawah ke arah Chu Feng yang sedang makan. Itu, Chu Feng, mengikuti tatapan leluhur tua klan Jiang. Ekspresi terkejut Jiang Heng Yuan sangat berubah secara instan. Seolah-olah dia tidak berani percaya fakta itu. Segera setelah itu, dia berkata kepada leluhur tua, "Leluhur, saya tahu Chu Feng ini. Dan memang, bakatnya tidak biasa. Namun, dia sudah berusia 17 tahun sekarang. Itu tidak cocok dengan usia pakar luar biasa itu." Petik 2. Oh Heng Yuan, itu persis berpikir seperti ini yang menahanmu. Menyebabkanmu untuk tinggal di Provinsi Azure selama 7 tahun penuh, tetapi tidak memiliki hasil sedikitpun untuk ditampilkan. Petik 2. Ketika ketidaknormalan terjadi, itu mewakili keturunan orang yang luar biasa dan kuat. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang kuat itu pasti bayi yang baru lahir. Petik 2. Menurut catatan kuno, semakin kuat kekuatannya, semakin aneh dirinya. Beberapa karakter hebat dan kuat mungkin biasa ketika muda. Tetapi ketika kekuatan mereka terbangun, kelainan akan memicu. Dan pada saat yang sama, mereka akan mendapatkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Petik 2. Meskipun Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi tidak mengakui mereka pergi ke Lembah Pedang Dewa. Dari apa yang saya tahu, sebelum bencana alam muncul di Lembah Pedang Dewa, mereka bertiga memang naik kereta ke arah Lembah Dewa Pedang. Petik 2. Dan hanya ada satu alasan mengapa mereka menyangkal pergi ke sana. Itu adalah bencana alam yang mengerikan terkait dengan mereka bertiga. Untuk lebih tepatnya, itu harus terkait dengan Chu Feng, kata leluhur tua klan Jiang. Leluhur, apakah ini benar? Bencana alam yang muncul di Lembah Pedang Dewa disebabkan oleh Chu Feng? Seorang manusia benar-benar dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Jiang Heng Yuan langsung tercengang. Ekspresinya menjadi sangat jelas karena setelah mengetahui tentang Lembah Dewa Pedang, dia pergi ke sana untuk menyelidiki. Setelah melihat tanah yang hancur, ia dengan tegas memutuskan bahwa itu pasti bencana alam. Tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Oh Heng Yuan, dunia ini besar, dan ada banyak hal aneh. Saat ini, kami hanya melihat langit sambil duduk di dasar sumur. Banyak hal yang kita rasa tidak mungkin sebenarnya terjadi di bagian tertentu dunia ini. Petik 2. Menurut catatan kuno, di tanah suci itu, sebuah danau berskala kecil akan memiliki area yang lebih besar dari seluruh benua kita di 9 provinsi. Satu hutan luas akan lebih luas daripada benua yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi 9. Petik 2. Yang bertahan hidup di sana adalah binatang buas yang mengerikan bahkan lebih tinggi dari gunung. Burung besar dengan tubuh yang memiliki beberapa mil keliling. Bahkan serangga paling biasa pun bisa setebal tangki air dan panjangnya lebih dari 10 meter. Petik 2. Jadi, manusia mana yang tinggal di tempat itu yang tidak memiliki kemampuan surgawi? Atau yang lain? Bagaimana mereka akan hidup di tanah seperti itu? Ada senyum tipis di wajah leluhur tua klan Jiang. Tatapan dia menatap Chu Feng dengan menjadi lebih dan lebih cerah. Itu karena dia merasa bahwa kekuatan yang Chu Feng pegang sangat mungkin milik orang-orang di tanah itu. Karena hanya mereka yang seharusnya memilikinya.